Yang saya hormati Bapak Direskrim Um, Bapak Kanit. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan penanganan perkara tindak pidana pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dasar LP-nya tertanggal 18 Agustus 2021. TKP-nya ini Kampung Cisiuti, RT 018, Strip 003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Bandung. Waktu kejadiannya tanggal 18 Agustus 2021 jam 01.00. Modus operandinya yaitu dengan membacok dengan golok dan memukul dengan menggunakan stick golf. Uraian kejadiannya bermula kepada saudara YH mengajak saudara MR untuk memberi pelajaran kepada korban Tuti dan memerintahkan RM untuk menyiapkan segala peralatan. Kemudian sekitar jam 22, kedua tersangka berjalan menuju ke rumah korban di Jalan Cagak. Kemudian sekitar jam 23.30 datang dua tersangka lain atas nama AA dan AP. Kemudian terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban atas nama Tuti Suartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel yang dilakukan oleh saudara YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA dan AP yang terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 2021 di TKP Kampung Cisiuti, RT 018/003, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan golok dan stick golok yang diambil dari saudara MR di dapur rumah TKP atas perintah saudara YH. Dan setelah meninggal terhadap korban kemudian dimandikan oleh tersangka MM. Setelah kedua korban selesai dimandikan, korban kemudian diangkat oleh 4 tersangka melalui pintu belakang menuju kepada bagasi mobil Alphard yang telah disiapkan oleh tersangka. Kemudian kemudian mobil tersebut ditutup dan kedua korban ada di dalamnya. Tersangka itu ada 5 orang. Pertama YH, kemudian MR, kemudian MM, kemudian AA, dan yang berikutnya AP. Saksi yang kita periksa ini sebanyak 54 orang saksi yang telah diperiksa. Memang saat awal kejadian banyak saksi-saksi juga yang dilakukan pemeriksaan. Namun yang kita ambil keterangannya ini sebanyak 54 orang. Saksi ahli ada 6 saksi ahli yang kita gunakan, di mana ada saksi ahli forensik, kemudian saksi pidana, kemudian saksi hukum pidana, kemudian ahli DNA dan juga ahli satwa. Barang bukti yang kita sita sebanyak 228 item. Nah, kemudian keterangannya 2 item itu kita ambil dari Polsek Jalan Cagak, 109 itu itemnya dari Polres Subang, kemudian 7 item dari Polda Jabar serta 110 item ini kita lakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 340, 338, 55 serta 56. Ancaman hukumannya ini hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara. Motifnya adalah diduga permasalahan uang. Demikian yang kami sampaikan. Silakan mungkin apabila ada yang mau ditanyakan. Memang berawal
beberapa alat bukti yang dipakai langsung itu masih belum ditemukan. Nah, tetapi alat-alat bukti yang lain sudah cukup untuk mendukung dan mengkaitkan dengan kejadian, dengan TKP dan juga dengan tersangka. Ini motif, ini merupakan hasil pendalaman kembali yang dilakukan, di mana pada saat awal kejadian, tersangka utama ini sempat mengeluhkan kondisi masalah ketidaksinkronan antara korban dengan tersangka terkait masalah uang. Inilah akhirnya kita simpulkan menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan. Artinya ada ketidakpuasan tersangka terhadap korban terkait masalah keuangan. Uang apa itu? Untuk yang sampai kepada saksi, ini penyampaiannya terkait keluhan masalah uang yang sering diberikan dalam bentuk jatah. Akhirnya ini tidak memuaskan tersangka. Dan apakah dari pihak Bapak Yosef serta keluarga sudah mengakui atau mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi. Tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan dari alat-alat bukti yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti sehingga pengakuan tidak menjadi dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan sehingga pengakuan dari para tersangka tidak menjadi patokan bagi penyidik untuk membuktikan kasus ini. Terkait 3 anggota yang terlibat perwira 2 bendara, pemeriksaan gimana? Jadi anggota yang terlibat itu bukan terlibat pembunuhan, tetapi anggota ini merupakan anggota yang menyalahi prosedur. Jadi ada orang yang masuk 1 hari setelah kejadian, ada 5 orang yang masuk TKP. 3 orang diantaranya itu adalah anggota. Dan pada saat proses masuk ke TKP tersebut, inilah yang tidak melalui prosedur yang benar. Sehingga dengan demikian kita penyidik melihat bahwa ini suatu kesalahan prosedur, sehingga anggota tersebut juga akan diproses dan dilihat kesalahan-kesalahan prosedur yang dilakukannya itu. Sanksinya udah ada belum? Kalau sanksi sudah jelas sesuai dengan aturan disiplin dan kode etik, tapi akan dilihat bagaimana kadar kekeliruan daripada anggota tersebut. Nanti prosesnya akan tetap berjalan.